Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, apa kabar? Semoga baik-baik selalu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan usia yang panjang. Semoga diberikan kelancaran rezeki. Semoga diberikan kelimpahan dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku. Terima kasih banyak para sedulur-sedulurku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan untuk para sedulurku, para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang kisah hikmah dan karomah waliullah, salah satu tokoh ulama dan waliullah yang terkenal di Nusantara, yaitu Kiai Haji Kholil Bangkalan. Nama asli beliau itu adalah Muhammad Kholil. Beliau itu dilahirkan di Bangkalan, Madura pada tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Beliau ini memiliki ayah yang juga sebagai seorang ulama bernama Kiai Haji Abdul Latif, yang merupakan bergaris nasab atau keturunan sampai kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi nasab beliau itu sampai garis keturunannya kepada Sunan Gunung Jati Cirebon melalui Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kemudian sampai nanti akan sampai kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagai waliullah, maka Syekh Kholil Bangkalan ini memiliki banyak sekali karomah dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Berikut saya rangkum beberapa karomah yang dimiliki oleh sang waliullah Kiai Haji Kholil Bangkalan. Karomah yang pertama, Kiai Haji Kholil Bangkalan ini mampu terbang hanya menggunakan daun krocok. Bahkan terbang bisa sampai melintasi negara, yaitu sampai ke Tanah Suci Mekah. Dikisahkan pada suatu hari Kiai Kholil Bangkalan sedang berdiskusi dengan muridnya, yaitu Kiai Samsul Arifin. Mereka berdua sedang berdiskusi tentang bagaimana pengembangan Islam di daerah Bangkalan Madura dan sekitarnya, dan juga tentang kajian-kajian agama Islam. Pada saat itu mereka berdiskusi di daerah pesisir pantai di daerah Bangkalan. Tanpa terasa, karena saking asiknya berdiskusi, maka tidak terasa waktu berjalan begitu cepat sehingga sudah hampir maghrib. Tiba-tiba saja sang murid, yaitu Kiai Samsul Arifin ini berkata kepada gurunya, "Wahai Kiai, bukankah kita belum sholat asar? Sedangkan sekarang waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Tentunya kita tidak bisa menjalankan sholat asar secara sempurna." Begitu ucapan dari sang murid, yaitu Kiai Samsul Arifin kepada gurunya, yaitu Kiai Kholil Bangkalan. Setelah mendengar ucapan muridnya, maka Kiai Kholil Bangkalan langsung mengucapkan istighfar. "Astagfirullahaladzim, engkau benar wahai muridku, bahwa sekarang waktu sudah menunjukkan hampir maghrib gitu, sementara sisa waktu asar sudah sangat sempit." Kemudian Kiai Kholil Bangkalan langsung bergegas berdiri dan menyuruh muridnya, yaitu Kiai Samsul Arifin, untuk mencari daun krocok. "Wahai muridku, wahai Kiai Samsul Arifin, tolong engkau segera carikan daun krocok." Sang murid, yaitu Kiai Samsul Arifin, itu merasa bingung. Kita waktunya sudah sangat mepet mendekati maghrib, sementara kita harus segera menjalankan sholat asar. Kalau tidak, maka tentunya akan ketinggalan. Namun kenapa sang kiai, yaitu Kiai Kholil Bangkalan ini, justru malah menyuruh saya untuk mencari daun krocok, bukannya menyuruh saya untuk segera melaksanakan sholat? Pertanyaan itu muncul dalam benak Kiai Samsul Arifin. Namun sebagai seorang murid yang memiliki adab yang sangat santun kepada gurunya dan juga tawadu, artinya beliau selalu berhusnuzon bahwa apa yang didauhkan oleh gurunya ini insya Allah adalah sebuah kebaikan. Maka tanpa banyak bertanya, Kiai Samsul Arifin ini segera mohon diri dan mencari daun pohon krocok. Padahal dia sendiri itu tidak tahu daunnya itu untuk apa gitu kan. Setelah bergegas begitu mendapatkan daun yang dimaksud, yaitu daun krocok ini, kemudian diberikanlah kepada gurunya, yaitu Kiai Kholil Bangkalan. "Wahai Kiai, sesungguhnya daun krocok ini untuk apa? Bukankah kita ini harus segera sholat?" Kemudian Kiai Kholil Bangkalan tersenyum sambil menerima daun krocok ini, dan beliau menjawab, "Ya tentu kita akan segera sholat, maka cepatlah kita naik
ke daun krocok ini. Kemudian daun krocok itu ditaruh di bawah, kemudian dinaiki oleh Kiai Khalil Bangkalan dan menyuruh muridnya untuk menaiki daun krocok ini. Sang murid akhirnya berpikir, ini daun krocok ini untuk apa gitu? Apakah untuk jadi sejadah atau untuk apa? Tapi akhirnya sang murid ini juga mengikuti saran dari gurunya tersebut. Mereka berdua akhirnya menaiki daun krocok ini. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Daun krocok itu tiba-tiba saja melesat begitu cepat, terbang ke angkasa, melesat begitu cepat hingga sampailah ke tanah suci Mekah. Begitu sampai di sana mereka turun, dan di sana itu saatnya waktu belum menunjukkan asar, jadi menjelang asar. Maka mereka akhirnya bersiap-siap untuk berwudu dan juga sholat berjamaah di sana, sehingga mereka tidak ketinggalan sholat berjamaah ketika saat asar, yaitu di tanah suci Mekah. Subhanallah, ini adalah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada waliullah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kemudian karomah Kiai Haji Khalil Bangkalan yang kedua, dikisahkan pada suatu hari pada saat itu Kiai Khalil Bangkalan sedang mengadakan kajian di depan murid-muridnya. Di saat beliau sedang mengajar, tiba-tiba saja datang beberapa petani ke rumah beliau. Kemudian para petani ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Kiai Khalil Bangkalan, Waalaikumsalam. Kemudian Kiai Khalil bertanya, sampean ada keperluan ya? Tidak biasanya para petani berbondong-bondong datang ke rumah saya. Kemudian para petani itu menjawab, iya Kiai, kebetulan kami memiliki perkebunan dan juga memiliki sawah. Namun akhir-akhir ini itu perkebunan kami dan sawah kami itu sering dijarah oleh para pencuri, sehingga kami yang sudah capek-capek memola sawah tersebut, kami yang sudah memupuknya, ketika saat hendak dipanen tiba-tiba saja sudah diambil oleh orang, dan itu sangat meresahkan kami semua. Maka tujuan kami ke sini itu meminta doa agar sekiranya sawah dan ladang kami itu bisa terbebas dari para pencuri-pencuri yang meresahkan. Begitu penjelasan dari para petani tersebut. Kemudian pada saat itu pengajian Kiai Khalil Bangkalan itu sampai pada kata koma zaidun. Kemudian sang Kiai berkata bahwa ya koma zaidun, kita selesaikan pengajian ini sampai koma zaidun. Solusinya untuk menyelesaikan permasalahan kalian, yaitu perkebunan dan sawah kalian, yaitu koma zaidun. Sekarang silahkan kalian pulang kembali ke tempat kalian masing-masing. Mendengar dauh dari sang kiai, maka semua petani ini akhirnya merasa tenang, karena dia berpikir bahwa insya Allah dengan doa dari Kiai Khalil Bangkalan, maka sawah dan ladang mereka itu insya Allah akan terbebas dari orang-orang yang selama ini meresahkan, yaitu orang-orang yang sering menjarah hasil ladang dan sawah mereka. Koma zaidun di sini itu artinya adalah Zaid telah berdiri. Para petani ini akhirnya pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, dan pada keesokan harinya ketika mereka hendak ke sawah, mereka benar-benar kaget melihat pemandangan yang ada di sawah mereka. Mereka melihat ada sekelompok orang yang sedang berdiri. Ternyata para pencuri itu tidak bisa pergi dari sawah mereka. Mereka hanya berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa kemana-mana, sehingga akhirnya mereka berbondong-bondong melaporkan hal tersebut kepada pihak keamanan, sehingga para pelaku ini akhirnya bisa diamankan. Namun begitu diamankan, ternyata orang-orang ini yang semula berdiri seperti patung itu tidak bisa duduk, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya diutuslah beberapa orang petani menyampaikan kabar tersebut kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ada yang ke sana dan menceritakan tentang hal tersebut kepada sang kiai. Kemudian mereka meminta tolong kepada sang kiai agar orang-orang tersebut itu yang sudah diamankan itu agar bisa kembali seperti semula, yaitu bisa duduk, bisa berbicara, jadi bukan seperti patung gitu. Karena kan begitu di sawah itu posisinya itu hanya berdiri diam saja gitu, seperti patung. Akhirnya Kiai Khalil Bangkalan memberikan semacam ramuan atau mungkin air yang telah dibacakan oleh doa, dan beliau berdawuh atau berpesan bahwa silahkan engkau tempelkan atau engkau cipratkan air ini kepada orang-orang tersebut. Dibawalah air tersebut dan kemudian tempelkan atau cipratkan kepada orang-orang tersebut, dan akhirnya keajaiban juga terjadi. Mereka yang tadinya semula seperti patung akhirnya kembali normal seperti biasa. Subhanallah, ini adalah sebuah karomah yang sangat luar biasa, di mana ada orang yang tiba-tiba saja bisa seperti patung. Mereka tidak bisa pergi dari tempat tersebut
karena mereka memiliki sifat yang tidak baik, ingin mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Sehingga dengan doa sang waliullah Kiai Khalil Bangkalan, maka membuat mereka itu sekian lama semalaman berdiri, tidak bisa pergi, tidak bisa pulang, tidak bisa duduk. Subhanallah. Kemudian karomah Kiai Khalil Bangkalan yang ketiga, yaitu mendatangkan rajungan dan juga kepiting dalam sekejap mata. Jadi dikisahkan pada saat Kiai Khalil Bangkalan sedang berada di daerah Mekah, Masjidil Haram, pada saat itu berkumpullah banyak ulama-ulama besar, banyak pemuka-pemuka agama yang sedang membahas tentang hukum fikih atau hukum agama Islam. Di sana dibahas tentang banyak persoalan, kemudian dicarikan solusinya. Banyak persoalan yang akhirnya bisa ditentukan dasar hukumnya. Jadi misalkan persoalan ini hukumnya halal, haram, makruh, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Itu berdasarkan keilmuan mereka, yaitu sebagai ulama-ulama atau tokoh agama yang ada di daerah Mekah. Pada saat itu semua permasalahan akhirnya bisa diselesaikan kecuali ada satu permasalahan, yaitu tentang hukum kepiting dan rajungan. Ada silang pendapat atau berbeda pendapat dari dua kubu ulama. Yang pertama itu mengatakan bahwa kepiting dan rajungan itu halal, sementara kubu yang kedua mengatakan bahwa kepiting dan rajungan itu haram. Kubu yang pertama itu mengatakan bahwa kepiting dan rajungan itu adalah sejenis karena bentuknya hampir sama. Sementara pihak yang kedua itu berpendapat bahwa kepiting dan rajungan itu berbeda, karena kalau kepiting itu bisa hidup di darat dan juga bisa dihidup di air, sementara jika rajungan itu hanya bisa dihidup di air. Jika ditaruh di darat maka tidak bisa hidup bertahan lama, sama seperti ikan. Akhirnya terjadilah silang pendapat dan perdebatan di antara para tokoh pemuka agama dan ulama di Mekah Al-Mukarramah tersebut, di Masjidil Haram tersebut. Kemudian Kiai Khalil Bangkalan berdiri di depan dan beliau ini berkata, "Wahai para ulama-ulama semua sekalian, yang jadi permasalahan sehingga terjadi silang pendapat antara hukum kepiting dan juga hukum rajungan itu karena banyak di antara kita yang belum tahu secara persis bagaimana bentuk dari kepiting tersebut dan bagaimana juga bentuk dari rajungan tersebut. Oleh sebab itu maka silahkan saudara-saudaraku semua, silakan para kiai, silakan para ulama, lihatlah ini adalah bentuk dari kepiting." Tiba-tiba saja dari jubahnya itu keluarlah kepiting yang masih basah, yang masih hidup. Namun kepiting itu nggak mencapit karena tapi masih hidup gitu. Posisinya kepiting itu ditujukan. Kemudian Kiai Khalil Bangkalan berkata lagi, dan ini bentuk dari rajungan. Yang satunya adalah kepiting yang masih basah, masih segar dan masih hidup. Yang satunya itu adalah rajungan yang masih basah, masih segar dan masih hidup. Sontak saja hal tersebut membuat seluruh hadirin peserta yang ada di Masjidil Haram itu semuanya itu menjadi kaget. Itu dari mana Kiai Khalil itu mendapatkan rajungan yang masih hidup dan juga kepiting yang masih hidup yang masih basah? Padahal tadi banyak saksi mata yang melihat bahwa Kiai Haji Khalil Bangkalan ini tidak membawa apa-apa di jubahnya gitu. Tiba-tiba saja begitu dia maju ke depan, sepersekian detik dengan sekejap mata beliau bisa mengeluarkan kepiting yang hidup dan rajungan yang hidup. Akhirnya setelah mereka semua para ulama di Tanah Suci Mekah itu melihat secara langsung perbedaan dari rajungan dan kepiting, karena kalau rajungan itu ternyata tidak bisa hidup bertahan lama di darat, sementara kalau kepiting itu bisa hidup dan bertahan lama di darat. Sehingga akhirnya diputuskan hukumnya, yaitu jika rajungan itu hukumnya halal, sementara kepiting itu hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah bentuk dari karomah sang waliullah Kiai Haji Khalil Bangkalan. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa kita sampaikan dari kesempatan kali ini itu adalah para waliullah, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan orang-orang yang biasa. Artinya mereka untuk mendapatkan karomah atau mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan sesuatu hal yang ajaib itu harus melalui fase-fase, di mana fase-fase tersebut itu adalah upaya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka,
Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, maka apapun keinginannya, apapun doanya, sekalipun itu hal yang mustahil dan impossible, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mengijabahnya. Sehingga muncullah karomah atau keajaiban-keajaiban yang kalau kita berpikir secara akal sehat dan logika itu di luar akal sehat dan logika. Namun kemahakuasaan Gusti Allah di atas segala-galanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah kun fayakun, sudah berkata kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin, maka pasti akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.